wabarakatuh. Mulai sekarang ya. Halo. Halo. Tes. Tes. Ya Ibu, ya. Bisa dimulai ya? Ada Bu, kedengeran Bu. Ya. Kita mulai aja perkuliahan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam podcast walafiat ya. Pada materi hari ini yaitu tentang topik 14 itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di mana ini nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Tolong diberikan waktunya. Nanti kalau ada pertanyaan selesai presentasi bisa ditanyakan di akhir presentasi. Ya. Silakan dimulai, Mbak. Bu. Untuk mempersingkat waktu. Putus-putus ya. Ya putus-putus Bu, ini jaringannya kurang bagus. Iya, sini juga putus-putus ini soalnya bukan nggak jelas. Udah bisa dimulai, Mas? Bu, kita mulai sekarang apa? Iya. Sekarang aja. Oh iya. Nanti kalau bisa untuk rekodnya ya. Sudah direkod ya? Ini udah di-record Bu. Ini nanti rekodnya mahasiswanya ya, mahasiswanya dilihatkan yang banyak ya, jangan cuma 1, 2, 3 orang saja ya. Ya. Kemarin hanya 1, 2, 3 orang aja. Tolong lebih lagi mahasiswanya dilihatkan ya. Ya. Di akhir nanti ya. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Suara bisa dilanjut. Yang pertama ada konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta permasalahan dan cara mengatasinya. 1. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Tiara next. Tiara. Sini ada pengertian pertumbuhan ekonomi. Pengertian ekonomi growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang-barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat, bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian yang dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah barang dan jasa real terhadap pengguna faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Jadi gini teman-teman, perekonomian pertumbuhan itu dikatakan bisa naik apabila pertumbuhan produksi pada tahun sebelumnya lebih besar. Jadi bisa dikatakan naik apabila pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Next. Di sini ada menurut Prof. Mayer, pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam suatu jangka waktu panjang. Sedangkan pengertian pertumbuhan ekonomi adalah sebuah upaya dalam meningkatkan jumlah produksi barang atau jasa pada sebuah negara.
Jadi gini, saya jelaskan dulu sedikit. Menurut Prof. Mer ini gini, kenaikan pendapatan real per kapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Nah, sedangkan pengertian pertumbuhan ekonomi adalah supaya meningkatkan jumlah produksi barang atau jasa pada sebuah negara. Jadi ini negara gitu, bukan pembangunan ekonomi secara spesifik. Lalu apa yang membedakan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Nah, perbedaannya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif. Selain itu, perbedaan dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu yang sering dipertimbangkan untuk menilai pada problem makroekonomi. Karena itu sering terjadi pada suatu kenaikan per kapita. Soalnya kan per kapita di sini itu dalam jangka waktu panjang. Soalnya menyangkut sebuah negara. Ya, next Tiara. Waktunya masih berapa menit? Sebentar Ibu. Next saja ya. Kalau gini next saja. Soalnya slide-nya banyak ya. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah adanya kenaikan ekonomi pada suatu negara dalam waktu jarak panjang. Yang kedua, MP Todaro, sedangkan menurut Todaro pengertian pertumbuhan ekonomi adalah proses terbangunnya perekonomian yang semakin meningkat dari barang. Bisa ngetek tuh link apa tuh? Harlin, benih lagi kan tuh, les deh. Les deh bisa nendang lah tuh, skill nendang. Tigil head kok nggak usah. Budiono, pengertian pertumbuhan ekonomi. Menurut Budiono ialah suatu proses pertumbuhan output per kapita jangka panjang yang sumbernya dari proses meningkatkan perekonomian itu sendiri. Yang keempat, menurut Sadana Sukerno, pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi dari ke tahun. Jadi pertumbuhan ekonomi menurut beberapa pakar kesimpulannya adalah pertumbuhan perekonomian yang semakin tahun semakin meningkat, mau berupa barang ataupun produk. Slide next Tiara. Next. Ibu sebelumnya minta maaf, ini agak telat gitu ngomongnya soalnya Iya. dia kurang bagus di sini. Nggak dengar, Mas. Ya Bu. Di sini ada sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real per kapita. Produk domestik bruto adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara yang merupakan nilai pasar semua barang. Jadi, barang jadi ya di sini dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di sebuah negara. Jadi, ini barang ini bisa dikatakan itu pada periode waktu tertentu. Kalau ada faktor-faktor yang diinginkan oleh sebuah negara yang berlokasi, ya tentunya pasti permintaan sebuah negara itu kayak gimana. Jadi intinya produk domestik bruto adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara, barang jadi dan jasa akhir. Ya next Tiara, next. Oke, kenaikan GDP
GDP dapat muncul melalui satu, kenaikan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara, tenaga kerja naik. Tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama. 2. Kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. Kenaikan stok modal dapat menaikkan keluaran bahan baku yang oleh kenaikan disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikkan barang produktivitas kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kenaikan produktivitas. Kenaikan produktivitas menunjukkan setiap unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi. Next. Teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang pertama dari teori Werner Sombat dari tahun 1863 sampai 1947. Berkembang lagi itu teorinya, teori Friedrich List dari 17891 sampai 1846. Terus ada lagi teori dari Karl Butcher 1847 sampai tahun 1930. Yang terakhir teori Walt Whitman Rustow dari tahun 1916 sampai 1979. Yuk, next, Tiara. Sini ada teori klasik dan neoklasik. Ya, di sini ada beberapa orang juga, ada David Ricardo, Adam Smith, Arthur, Robert Solow. Ya, next. Faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Yang ke satu, sumber daya alamnya. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Yang ketiga, ada akumulasi kapital. Yang keempat, kemajuan teknologi. Nah, di bawah kemajuan teknologi ada lagi tiga, yaitu kemajuan teknologi yang netral. Yang kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja. Yang ketiga, kemajuan teknologi hemat modal. Nah, ini adalah faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Tolong diingat ya, teman-teman. Ada juga faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ke satu, masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja. Dua, lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental terkait. Yang ketiga, tingginya potensi tekanan inflasi secara struktural. Ini ada kaitannya tadi sama slide 8. Jadi semakin tingginya pengangguran atau sebentar Tiara. Jadi semakin tingginya pengangguran dan kerentanan pasar negara kerja akan semakin susah juga untuk masuk atau melamar pekerjaan. Nah, lemahnya kegiatan investasi sekarang ini kan lagi COVID-19. Jadi banyaknya uang atau kurva itu yang macet di tengah jalan. Jadi banyaknya yang di PHK dan lain-lain. Ya, next, Tiara. Yang ada manfaat pertumbuhan ekonomi. Yang ke satu, laju pertumbuhan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Dua, pendapatan per kapita untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk. Yang ketiga, sebagai dasar pembuatan proyeksi dan perkiraan penerimaan negara atau perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Sebagai dasar penggunaan prioritas pemberian bantuan luar seperti oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Sebagai dasar pembuatan perakhiran bisnis. Jadi manfaat pertumbuhan ekonomi ini di sini tidak hanya untuk masyarakat sekitar, buat negara juga. Yang dinamakan itu dengan Lemhanas. Lemhanas itu seorang pembisnis tapi udah dibutuhkan oleh negara, gitu. Jadi tidak hanya manfaat buat orang-orang sekitar, gitu. Manfaat juga buat negara. Itu dinamakan Lemhanas. Pembisnis itu. Ya, next, Tiara.
Ya, di sini cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Teman-teman, sebelumnya maaf tidak dijelaskan spesifik. Soalnya ini waktunya tinggal sedikit lagi. Di sini hanya dilihatkan kayak caranya saja. Soalnya di sini simpel sih sebetulnya. Pokoknya kalian tinggal mengetahui GNP suatu negara pada tahun 2014 misalnya, tahun sebelumnya sebesar 80 miliar dan pada tahun 2012 sebesar 85 miliar. Jadi tahun sebelumnya sama tahun sekarang itu dikurangi terus dibagi sama tahun sebelumnya dikali 100. Gitu loh teman-teman hasilnya. Sebenarnya ini simple, gampang, tinggal kalian baca aja yang benar, pahami. Ya, sudah next sekarang. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses sebuah kenaikan pendapatan total pendapat per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan sebuah penduduk serta dengan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dalam sebuah negara dan naiknya pendapatan untuk masyarakat dalam sebuah negara. Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi merupakan proses pendapatan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Menurut Profesor Mayer, pembangunan ekonomi adalah sebuah proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam suatu jangka yang panjang. Kayak sebelumnya teman-teman, ini waktunya tinggal sedikit lagi. Bu Dewi, bagaimana kalau kita bikin link lagi terus di-record lagi? Biar hasilnya maksimal juga, Bu. Maaf ya, Bu. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Bagaimana, Ibu? Next saja, langsung terus sampai akhir. Waktunya berapa menit ini? Tinggal berapa? Oh iya, Bu, terima kasih. Saya lanjutin aja ya, Bu ya. Yang selanjutnya. Ada unsur-unsur pembangunan ekonomi. Sampai akhir. Yang pokok-pokok aja, Mas. Gimana, Ibu? Presentasi yang pokok-pokok aja. Sekiranya ada penjelasan nggak usah dibaca. Oh iya, Bu. Ya. Ya. Jadi ada penjelasan nggak usah dijelaskan. Pokoknya aja nomor 1, 2, 4 ya. Lanjut. Sekarang next. 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 Nah, di sini ada faktor pembangunan ekonomi. Faktor ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam, kewirausahaan, dan faktor non ekonomi ada keadaan sosial, keadaan politik, kelembagaan. Ya, next, Tiara. Tiara, next. Oh, itu sih. Nah, tujuan pembangunan ekonomi, ada sifat pembangunan ekonomi. 1. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses upaya dalam meningkatkan pendapatan per kapita. 3. Peningkatan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka waktu yang lama. 4. Kenaikan pendapatan per kapita diikuti dengan terjadinya perubahan teknologi dan atau kelembagaan. Ya, next. Nah, di sini ada dampak positif. Saya cuma bacakan satu saja, soalnya waktunya tinggal dikit. Adanya pembangunan ekonomi yang tidak juga menggambarkan adanya kebutuhan hidup. Next. Di sini ada perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Yang tadi sudah saya jelaskan di atas ya teman-teman. Yo. Next, Tiara. Yang ini hanya perbedaan spesifiknya saja. Nah, persamaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yaitu salah satunya keduanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Yang kedua, pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan kedua-duanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat. Kedua-duanya berdampak kepada kesejahteraan rakyat.
Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ibu, terima Ya, kasih. ada pertanyaan? Ya, Ada pertanyaan? silakan kalau ada pertanyaan. Nanti mohon ya, tolong juga direkod ya gambarnya biar banyak mahasiswa kelihatan. Untuk PPT-nya Bu Dewi juga nanti tolong dibuka tambahan dari materi biar jelas ya. Di learning nanti ada PPT dari Bu Dewi, tolong dibaca ya. Halo, dengar ya? Ya. Ya, Ibu. Nanti tolong di-download. Terus ini nanti dikirim ke Dewi videonya, nanti biar ada yang bawa ke YouTube ya. Bisa. Sekarang kalau ada pertanyaan silakan, biar waktunya enggak sia-sia, kebuang sia-sia ya. Waktunya tinggal. Silakan kalau ada pertanyaan. Tinggal berapa menit? Ya, waktu tinggal berapa menit? Tinggal 3 menit, Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak bisa nanti lihat lewat WA ya, tanyanya bisa nanti dari kalau belum jelas ya. Oh iya, Ibu. Kalau mungkin di sini masih belum ada pertanyaan, ya mungkin di sini belum ada pertanyaan, belum paham, bingung mau tanya apa, nanti kalau sudah selesai mungkin ada yang tanyakan, bisa lihat lewat WA, bisa tanyakan Bu Dewi ya. Silakan kalau ada, masih ada waktu sedikit. Yang lain ada pertanyaan enggak mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Tidak ada? Ya, Bu, tidak ada. Ada? Halo? Halo. Ya, halo. Yang lain? Yang lain di unmute semua dong. Sudah, kalau sudah nggak ada, kalau sudah jelas, bisa diakhiri ya. Bisa diakhiri atau dijelaskan ini? Apa ditambah lagi waktunya? Bisa enggak? Iya, boleh ditambah lagi, Bu. Jadi Barangkali dibuatkan linknya lagi, Bu. Nggak usah. biar semakin mendekatkan. Enggak, sekarang tanya, kira-kira ada pertanyaan enggak? Ya, Ibu. Yang lain ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan, nanti buat link lagi, kita gabung lagi. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, sudah bisa diakhiri. Bisa tanya nanti ke WA. Gimana? Kalau ada yang tanya, bisa keluar dulu, nanti gabung link lagi, atau gimana? Silakan. Gimana enaknya? Sudah, Bu, tidak. Sudah jelas? Kelihatannya tidak ada yang menanyakan lagi, Bu. Nggak ada? Ya. Ada yang tanya nggak? Berarti kalau nggak ada yang tanya, nggak usah buat link lagi ya. Oke, Bu, Halo? siap. Iya, Bu. Kalau ada yang tanya, kita keluar, buat link lagi, kita gabung lagi. Kalau nggak ada, kita akhiri aja. Ya, Oke. sudah. Kalau nggak ada, untuk Dewi ya, untuk materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi saat ini, kita akhiri saja. Nanti kalau ada waktunya, kalau ada pertanyaan, bisa tanyakan lewat WA. Mungkin kalau ada salah kata Dewi, mohon maaf. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.